Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di pertemuan kali ini, di pertemuan pertama semester genap, kita akan masuk ke materi baris dan deret aritmatika. Nah, di sini udah ada Valen sama Nindi. Nindi kenapa nggak on cam? Sinyalnya nggak ada, Bu. Maaf Bu, nggak ada sinyal. Oh, oke, nggak apa-apa. Tapi tetap dengerin ya sampai akhir. Nah, pertama-tama sebelum kita mulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, sebelum masuk ke materi, kita masuk ke CPMK-nya dulu. Di sini kita ada, saya share screen dulu. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini itu pertama ada kompetensi dasar. Yang pertama itu kita membuat generasi dari pola pada barisan bilangan dan barisan konfigurasi objek. Nah, yang kedua itu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan pola pada barisan bilangan dan barisan konfigurasi objek. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini melalui pendekatan saintifik, peserta didik diharapkan mampu menemukan pola konfigurasi objek, mendefinisikan pola bilangan, serta memahami sifat-sifat dengan penuh tanggung jawab dan kedisiplinan. Nah, yang terakhir, melalui pendekatan saintifik juga, peserta didik diharapkan mampu mendefinisikan pengertian barisan dan deret serta menentukan barisan dan deret aritmatika dengan penuh tanggung jawab. Nah, kita masuk ke materi. Nah, tujuan pembelajaran tadi sudah kita bahas. Kita langsung masuk ke materi yaitu barisan aritmatika. Nah, sebelumnya di pertemuan sebelumnya saya udah ngasih tahu bahwa pertemuan selanjutnya akan membahas barisan dan aritmatika. Nah, pasti ada di salah satu dari kalian sudah belajar apa itu barisan aritmatika. Coba ada yang bisa jawab? Menurut Mana, Bu, nggak kedengeran? menurut kalian aja, apa itu barisan aritmatika? Garis arit. Saya bisa jawab, Bu. Iya, apa itu Valen? Baris aritmatika merupakan barisan yang mempunyai pola tertentu, yakni selisih dua suku berurutan sama dan tetap. Oke, benar ya. Barisan aritmatika merupakan suatu barisan yang memiliki dua suku atau tetap dan sama. Nah, masing-masing suku tersebut biasanya didapat dari penjumlahan ataupun pengurangan. Nah, bentuk umumnya itu U1, U2, U3, U4, sampai seterusnya UN dikurang 1. Nah, bentuk umumnya juga bisa terdapat A ditambah B, A ditambah 2B, A ditambah 3B, A ditambah 4B, dan seterusnya A ditambah N dikurang 1 dikali B. Nah, ada pun rumus barisan aritmatika, yaitu mencari rumus suku KN. Nah, keterangannya di sini UN itu adalah suku KN, A itu suku pertama, B itu beda atau selisih, dan N itu banyak suku. Nah, rumus suku KN-nya ini UN sama dengan A ditambah N dikurang 1 dikali B, sedangkan rumus bedanya UN sama dikurang UN dikurang 1. Nah, setelah kita bahas rumus suku KN, maka kita akan masuk ke materi deret aritmatika. Nah, deret aritmatika dapat dikatakan suatu jumlah keseluruhan dari anggota barisan aritmatika yang dihitung secara berurutan. Nah, sebagai contoh kita ambil sebuah barisan aritmatika 8, 12, 16, 20, dan 24. Maka deret aritmatikanya adalah 8 ditambah 12 ditambah 16 ditambah 20 ditambah 24. Untuk menghitung deret aritmatika tergolong mudah jika jumlah sukunya hanya sedikit. Bayangkan jika deret aritmatika tersebut terdiri dari ratusan suku, tentu akan sulit untuk menghitungnya. Nah, karena itu kita harus mengetahui untuk menghitung jumlah deret aritmatika yang sukunya banyak.
Nah, di sini ada rumusnya yaitu Sn sama dengan 1/2n dikali 2A ditambah N dikurang 1 dikali B. Nah, bisa juga Sn sama dengan 2N, N per 2 dikali 2A ditambah N dikurang 1 dikali B. Nah, Sn itu jumlah suku, A itu tadi suku pertama, N itu banyak suku, dan B itu adalah beda atau selisih. Nah, di sini kita punya contoh soal. Diketahui pada gedung pertemuan rapat ada 15 baris kursi. Dengan baris paling depan terdapat 15 kursi. Lalu, setiap baris di belakangnya terdapat 5 kursi lebih banyak dari barisan di depannya. Berarti kita ketahui bahwa A-nya itu sama dengan 15, B-nya itu sama dengan 5, dan yang kita cari itu adalah U ke 10. Nah, tadi kita udah tahu rumusnya itu UN sama dengan A. A ditambah N dikurang 1 dikali B. Nah, A-nya itu 15, N-nya itu 10 dikurang 1, B-nya itu 5. Nah, 15, 10 dikurang 1 itu 9, berarti 15 ditambah 9 dikali 5. Hasilnya itu 15 ditambah 45 sama dengan 60. Nah, terdapat jumlah kursi pada barisan ke-10 adalah 60 kursi. Nah, ini contoh soal barisan aritmatika. Nah, yang kedua ada contoh soal deret aritmatika. Nah, di sini sebentar ya. Nah, di sini kita ketahui bahwa bedanya itu 2, B sama dengan 2. Terus jumlah 21 pertamanya berarti U20 itu 240. Nah, yang ditanya itu SPG. Nah, karena di sini A-nya belum diketahui, maka kita cari A-nya dulu.
Nah, di sini kita langsung masukin rumusnya aja, Sn sama dengan N per 2 2A ditambah N dikurang 1 dikali B. Nah, N per 2-nya, N itu tadi 20. S20-nya itu terus 40. Nah, berarti di sini kita pakai S20 ya. Berarti kita pakai 20 per 2. Dua puluh dibagi 2A ditambah 9. Karena N kurang 1 berarti 19 dikali 2 sama dengan 240. Nah, hasilnya 2A ditambah, karena ini sama ini dicoret ya. Berarti hasilnya, ini sama ini coret kan hasilnya 10 ya. 10. Karena di sini ada 240, jadi nolnya dibagi, jadi tinggal 24. Nah, di sini 19 dikali 2 itu 38. Jadi 38 sama dengan 24. Nah, di sini berarti 2A sama dengan 24 dikurang 38. Hasilnya itu minus 14. Nah, karena di sini A-nya sudah diketahui, maka kita mencari S7-nya. S7-nya itu sama dengan 7 per 2 dikali 2. Ini masih 2 kali. Ini A-nya sama dengan min 7. Nah, A-nya kita harus sudah ketahui itu min 7. Ini 2 dikali min 7 ditambah, karena tadi N-nya itu min 7 dikurang 1 berarti 6. 6 dikali 2. Jadi hasilnya 7 per 2, 3,5 di min 14 ditambah 12. Nah, 3,5
Min 14 ditambah 12 itu hasilnya 2. Hasilnya itu min 7. Karena sini minus. Jadi ini dikali 2. Jadi jumlah 7 suku pertamanya itu adalah min 7. Nah, sebelum kita akhiri, kita ada LKPD, yaitu lembar kerja peserta didik. Lanjutan dari yang tujuan pembelajaran tadi. Nah, di sini ada peta konsepnya, barisan bilangan, yaitu barisan aritmatika dan geometri. Kita membahas barisan aritmatika, yaitu deret aritmatika, jumlah suku N pertama, dan suku ke N. Nah, ilustrasi baris dan deret aritmatika. Misalkan Rio sedang rajinnya menabung di bank. Di bulan pertama, Rio menabung sebanyak 200.000. Terus di bulan kedua, Rio menabung sebanyak 210.000. Dan Rio penasaran hasil tabungan Rio. Ketika Rio menabung selama 10 bulan, berapa banyak uang yang akan ada di tabungan Rio? Nah, jika kalian bisa menjawab memakai rumusan aritmatika dan deret aritmatika. Nah, di sini ada materi yang tadi. Nah, ini ada LKPD, yaitu pengerjanya kelompok, di mana dibagi 4 kelompok. Nah, agar bisa lebih memahami barisan dan deret aritmatika, kalian bisa diskusi 2 masalah di LKPD ini. Nah, masalah yang pertama itu ada penyusunan korek api yang membentuk segitiga, di mana setiap barisan dari barisan 1, 2, dan 3 itu memiliki jumlah korek api yang berbeda-beda. Nah, yang masalah kedua adalah Arya merupakan seorang pedagang buah yang setiap minggunya selalu menabung. Pada minggu pertama, Arya menabung sebesar 20.000. Lalu di setiap minggu berikutnya, Arya selalu menambahkan 5.000. Nah, berapakah jumlah tabungan Arya pada minggu ke-10? Berikan alasan kalian. Nah, udah. Jangan lupa ini LKPD-nya dikerjakan. Apakah sejauh ini ada yang ingin bertanya? Gak ada, Bu. Udah paham. Oke, kalau udah paham. Udah jelas, Bu. Oke, kalau sudah jelas, mungkin kita akhiri saja pertemuan pada kali ini. Terima kasih semuanya sudah join di Zoom kita hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.